It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Waktu sudah mepet, ini jadwal kumpul skuad Timnas Indonesia untuk persiapan lawan Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar pemain yang dipakai untuk menghadapi lanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk persiapan melawan Australia dan Bahrain. Selain itu ditambah 3 pemain yang baru saja menjalani naturalisasi, yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi. Lantas kapan Patrick Kluivert akan mengumpulkan para pemainnya? Kini, Patrick Kluivert hanya memiliki waktu tidak lebih dari 15 hari untuk menjalani pemusatan latihan. Timnas Indonesia sudah harus bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Artinya H1 atau H2, Timnas Indonesia sudah harus terbang ke Australia. Menurut informasi dari tim Liga 1 yang melepas pemainnya ke Timnas Indonesia, disebutkan bahwa para pemain akan mulai berkumpul pada 16 Maret mendatang. Informasi tersebut disampaikan oleh Dewa United. Dewa United sendiri menjadi tim penyumbang pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia. Dewa United menyumbang 3 pemain ke Timnas Indonesia, yakni Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya dan Septian Bagaskara. 3 nama yang dipanggil adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya dan Septian Satria Bagaskara. Ketiganya akan mulai bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert mulai tanggal 16 Maret 2025 mendatang, tulis Dewa United melalui laman resminya. Adapun untuk jadwalnya, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelahnya, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di GBK, 25 Maret 2025. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 dengan 6 poin, Timnas Indonesia terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Serta terpaut 10 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen. Kumpul perdana Timnas Indonesia akan diwarnai dengan kehadiran 2 nama baru dalam skuad Garuda. Mereka adalah striker Dewa United Septian Bagaskara dan striker Oxford United Ula Romeni. Selain 2 nama itu, 25 pemain yang dipanggil sebelumnya sudah menghiasi skuad Timnas Indonesia. Seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, Martin Paes, Jai Itzes, Marcelino Ferdinand, hingga Ragnar Oratmangoen. Mereka akan bertarung dengan hari penuh semangat dan kebanggaan. Indonesia, inilah para pejuang kalian. Rapatkan barisan, percayalah pada kami. Kita Garuda, kata Kluivert dalam unggahan video akun resmi Instagram Timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, yang dilakukan 3 pemain keturunan tanah air, yakni Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi. Tepatnya para calon pemain Timnas Indonesia itu akan melakukan Sumpah WNI itu pada hari ini. Ketiga pemain keturunan Indonesia itu akan menjalani pengambilan Sumpah WNI itu di kantor Kedutaan Besar Kedubes Indonesia di Roma, Italia. Nantinya setelah resmi menjadi pengambilan Sumpah WNI tersebut, proses selanjutnya adalah perpindahan federasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia. Proses naturalisasi Audero, Pelupesi dan James bisa dikatakan sangat cepat. Sebab dari pihak PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, bergerak cepat untuk menyelesaikan proses tersebut. Belum lagi proses itu juga didukung dengan izin Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia dan Kemenkum. Tak ayal proses ketiga pemain itu berlangsung ngebut, bahkan pengambilan sumpah tak dilakukan di Indonesia, tetapi di luar negeri. Negara Italia dipilih sebagai lokasi pengambilan sumpah karena dianggap menjadi titik tengah dari ketiga pemain. Sebab ketiga calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu bermain di 3 negara berbeda. Emil Audero kini bermain di Liga 2 Italia 2024 hingga 2025 bersama Palermo, Dean James di Liga Belanda bersama Go Ahead Eagles, dan Pelupesi membela kasta kedua Liga Belgia, yakni Lommel SK. Karena berada di negara yang berbeda, maka dicarilah titik tengah dan itu adalah Italia.
Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Menteri Hukum, Menhum, Supratman Andi Aktas dalam keterangannya. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, tambahnya. Proses ketiga pemain naturalisasi diharapkan segera rampung karena timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat di Maret 2025 ini. Tepatnya tim asuhan Patrick Kluivert itu akan melawan Australia, 20 Maret, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di peringkat ketiga dengan 6 poin di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi itu membuat timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos langsung via 2 tim terbaik. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan penasihat teknik PSSI Jordi Croup berangkat ke Indonesia jelang acara perkenalan yang akan digelar pada Senin. Kluivert menampilkan fotonya bersama Jordi dan seorang rekan dalam fitur Instastory. Dalam foto tersebut ditampilkan pula emoji pesawat dan bendera Indonesia. 2 mantan pemain timnas Belanda tersebut kini memegang peranan penting di timnas Indonesia. Kluivert lebih dulu ditunjuk sebagai pelatih dan sudah diperkenalkan pada Januari. Sementara Jordi belakangan diumumkan sebagai penasihat teknis. Kedatangan Kluivert akan terkait dengan pekerjaan baru sebagai juru latih timnas Indonesia yang akan berlaga dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-7 dan ke-8 dalam kualifikasi menuju pesta sepak bola tahun depan pada Maret 2025. Skuad Garuda bakal bertandang ke Australia pada 20 Maret dan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Poin dari kedua laga tersebut bakal vital bagi peluang tim Merah Putih. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara Jepang menempati puncak klasemen dengan 16 poin, dibuntuti Australia dengan 7 poin. Selanjutnya, pengumuman daftar pemain timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera diumumkan. Ajang Garuda Challenge kali ini menjadi momen penting karena merupakan pemanggilan pertama oleh pelatih baru timnas Indonesia, peringkat pertama dan kedua akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan masuk fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika finish di peringkat kelima dan keenam, timnas Indonesia tidak akan melaju ke Piala Dunia yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Patrick Kluivert. Penggemar sepak bola tanah air pun menanti dengan antusias untuk melihat siapa saja yang masuk dalam skuad terbaru Garuda. Patrick Kluivert harus membuat keputusan strategis dalam menentukan daftar pemain yang akan dibawa. Sejumlah pemain bintang hampir dipastikan masuk skuad, tetapi siapa saja kejutan yang mungkin muncul dalam pemanggilan kali ini? Pengumuman daftar pemain timnas Indonesia dalam program Garuda Challenge dijadwalkan pada Minggu, 9 Maret 2025. Hal ini disampaikan melalui akun resmi Timnas Indonesia di media sosial, yang menuliskan pesan, penantian kita hampir berakhir. Pemanggilan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya Patrick Kluivert, mantan penyerang Barcelona dan Timnas Belanda, akan menentukan skuad Garuda. Ia telah menghabiskan beberapa pekan terakhir memantau performa pemain baik di dalam negeri maupun di luar negeri bersama 2 asistennya, Dani Lanzaat dan Alex Pastor. Nama Tristan Gojjer terus diisukan untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Tristan adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Sayangnya musim ini ia jarang bermain karena mengalami cedera parah. Di klubnya saat ini, PEC Zwolle, Tristan Gojjer biasa bermain di bek kanan.
Akan tetapi, dia juga bisa diposisikan sebagai bek tengah atau kiri. Kini di tengah isu itu, pemain timnas Indonesia, Eliano Rangers mengunggah postingan mengenai sosok keturunan Maluku tersebut. Tristan Kometu Indonesia, tulis Eliano melalui Instagram Story. Tristan, come to Indonesia. Sebelumnya, pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PC Zwolle tersebut santer dikabarkan dihubungi PSSI baru-baru ini. Sang pemain dalam wawancara di kanal YouTube milik Yusa Nugraha membenarkan hal tersebut. Ia ada kontak dari PSSI dan sudah bicara. Ia pembicaraan yang bagus, kata Tristan Goijer ketika ditanya oleh YouTuber Yusa Nugraha. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my Tristan Goijer lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004. Dia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Dia mengawali karir di klub Almere City FC. Sebelum kemudian pindah ke Akademi Ajax Youth. Tristan kini memperkuat Ajax U21 sebelum dipinjamkan ke PEC Zwolle. Tristan Goijer sendiri pernah dilatih oleh Gerald van den Burg yang kini menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Momen itu terjadi ketika di tim kelompok umur Ajax Amsterdam. Gerald menjabat sebagai pelatih teknik Ajax U21 sebelum bergabung ke staf pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Artinya ia menjadi sosok yang juga melatih Tristan Goijer. Sebab, pemain 20 tahun tersebut ada di Ajax U21 sejak tahun 2022 lalu. Kini Gerald pun sudah pindah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Ia juga bakal menangani tim U23. Punya riwayat dengan Tristan Goijer, apakah Gerald bakal membujuk sang pemain untuk merapat ke skuad Garuda? Pasalnya Goijer adalah pemain potensial. Terlebih ia memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Di sisi lain, Eliano Rangers menyampaikan ketidaksabarannya bertemu pendukung timnas Indonesia dalam sebuah video singkat di akun Eredivisie Indonesia. Dalam video singkat tersebut, Eliano Rangers mengucapkan selamat berpuasa untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hai Indonesia, aku berharap menjadi Ramadan yang baik untuk kalian. Aku juga tidak sabar bertemu dengan kalian di saat yang menarik dan di momen spesial ini bersama-sama, kata Eliano. Kini banyak yang meyakini pergantian kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert akan membuat Eliano mendapat kesempatan di timnas Indonesia. Jika melihat posisi yang dimainkan Eliano Rangers, tampaknya sulit bagi Patrick Kluivert untuk mengandalkannya di timnas Indonesia. Di balik gemerlap dunia sepak bola Indonesia, sebuah babak baru tengah ditulis. Setelah sukses menaturalisasi 3 pemain bertalenta Emil Audero, Dean James, Joe Pelupesi yang kini tidak hanya membela timnas tetapi juga bertransformasi menjadi agen inspiratif bagi PSSI. Momentum perubahan semakin menggema. Para pemain tersebut telah menunjukkan bahwa kehadiran talenta asal Eropa yang memiliki darah Indonesia bisa menjadi titik tolak kebangkitan sepak bola tanah air. Mereka telah membuka jalan dan menjadi contoh nyata bahwa strategi naturalisasi dapat menggabungkan pengalaman internasional dengan semangat lokal. Kini, PSSI mengayunkan langkah lebih jauh dengan mengincar sosok Tristan Goijer, bek kanan kelahiran Rotterdam yang tengah mencuri perhatian di kancah Eropa bersama PEC Zwolle, klub yang meminjamkan jasanya dari Ajax Amsterdam. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Maluku, Goijer membawa harapan dan potensi luar biasa untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kecepatan, ketangguhan, dan kecerdasan dalam membaca permainan adalah modal utama yang diyakini dapat menjadikan dirinya pemain kunci dalam membawa Garuda bersaing di level internasional. Transformasi ini bukan sekadar soal penambahan pemain, melainkan simbol dari visi jauh ke depan PSSI dalam membangun skuad nasional yang kompetitif. Para agen naturalisasi seperti Audero, James, dan Rangers kini berperan ganda, sebagai pemain yang memberikan kontribusi maksimal di lapangan, dan sebagai mentor yang mengajak serta mendampingi. Talenta muda berbakat untuk bergabung dan mengharumkan nama Indonesia. Mereka aktif menyebarkan semangat, berbagi pengalaman, dan membuka peluang bagi generasi berikutnya yang memiliki mimpi besar untuk bermain di tim nasional. They don't wanna see me make it, they don't
wanna see me care anytime I Langkah strategis ini mencerminkan tekad PSSI untuk menggabungkan gaya bermain modern ala Eropa dengan semangat juang dan kehangatan khas Indonesia. Dengan hadirnya Tristan Goijer, diharapkan akan terwujud sinergi ideal antara pemain-pemain berpengalaman dengan potensi yang masih berkembang dari tanah air. Perpaduan ini diyakini mampu menciptakan lini pertahanan yang solid sekaligus menambah dinamika tim, sehingga timnas Indonesia dapat tampil lebih maksimal di setiap laga internasional. Lebih dari sekadar perekrutan, inisiatif ini merupakan cerminan komitmen untuk membuka jalan bagi ribuan pemain muda di seluruh Nusantara. PSSI tidak hanya berfokus pada pencarian kualitas, tetapi juga mengedepankan semangat persatuan dan kerja keras. Para agen naturalisasi telah membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, mimpi untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia bukanlah hal yang mustahil. Era baru sepak bola Indonesia telah tiba. Mari sambut kehadiran Tristan Goijer bersama para agen PSSI yang telah membuka jalan bagi transformasi ini. Bersama, mereka mengukir sejarah baru yang penuh inspirasi, menunjukkan bahwa setiap langkah di lapangan adalah bukti nyata dari kerja keras, kolaborasi, dan kebanggaan sebagai bangsa. the energy chase to be ruthless. Selanjutnya, bocor 27 nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, begini fakta sebenarnya. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang disebut-sebut dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Timnas Australia dan Timnas Bahrain di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi ini muncul di berbagai platform digital, bahkan unggahan dari akun Instagram seputar Timnas Indonesia turut menyebarkan daftar tersebut. Dalam daftar yang beredar, terdapat 3 nama yang kabarnya tengah dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, yaitu Dean James, Go Ahead Eagles, Emil Audero, Palermo, dan Joey Pelupesi, Lomel SK. Jika prosesnya rampung tepat waktu, mereka berpotensi memperkuat skuad Garuda dalam laga penting mendatang. Kehadiran 3 pemain tersebut dianggap sebagai angin segar bagi Timnas Indonesia. Emil Audero diprediksi akan memberikan persaingan ketat bagi Martin Paes sebagai penjaga gawang utama. Sementara itu, Dean James bisa menjadi pesaing kuat bagi Kelvin Verdong di posisi fullback kiri. Adapun Joey Pelupesi diyakini bisa menjadi tandem ideal bagi Tom Haye di lini tengah Timnas Indonesia. Saat ini, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Hingga matchday ke-6 Grup C, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di peringkat kedua, batas akhir tim yang lolos otomatis ke putaran selanjutnya. Pertandingan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 menjadi laga krusial bagi skuad Garuda. Jika Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari Australia, harapan untuk lolos semakin besar. Bahkan, jika mampu meraih kemenangan, peluang Indonesia semakin terbuka lebar untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Hasil positif di Australia juga akan menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Berikut daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang bocor kiper: Martin Paes, Emil Audero, Hernando Aribek, Kevin Dix, Jai Idzes, Dean James, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Kelvin Verdong. Mes Hilgers gelandang: Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Egy Maulana Fikri, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, Tom Haye, Yakob Sayuri, Eliano Rejdres penyerang, Ula Romeni, Ragnar Oratmang ON. Ramadan Sananta. Badan Tim Nasional, BTN, juga mengonfirmasi bahwa pelatih Patrick Kluivert telah menyiapkan 27 pemain untuk laga mendatang. Dari daftar tersebut, dikabarkan ada beberapa nama baru yang belum pernah mendapatkan panggilan sebelumnya. Namun, kepastian mengenai daftar resmi masih menunggu pengumuman resmi dari pihak PSSI. 3 pemain naturalisasi Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi akan diambil sumpah pada hari ini di Roma. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas telah mengutus Sekjen dan Dirjen Administrasi Hukum Umum ke Italia, untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dari ketiga pemain. Mereka pun berpeluang dipanggil untuk membela Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini.
Terlebih, ketiganya juga telah menjalani proses naturalisasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mereka juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ucap Menkum. Supratman dikutip dari Tribun News. Pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kedubes Indonesia di Roma. Hal itu dikarenakan ketiganya saat ini bermain di klub yang masih menjalani kompetisi di Italia dan Eropa. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas, katanya. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, tambah Supratman. Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Emil Audero, Dean Smith dan Joey Pelupesi akan langsung didaftarkan PSSI ke FIFA. Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi ke FIFA, ujar Supratman. Hal ini membuat ketiganya bisa dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan ini. Timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Australia di Stadion Sydney Football, Kamis 20 Maret, dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Selasa 25 Maret mendatang. Calon kiper Timnas Indonesia, Emil Audero tak hadir ketika sidang DPR yang membahas proses naturalisasinya. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Emil Audero absen mengikuti rapat kerja dengan agenda dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI dan Kemenpora. Dalam raket kerja yang dilaksanakan pada Rabu siang, 5 Maret 2025, Joey Pelupesi hadir bersama pemain Go Ahead Eagle, Dean James secara daring melalui Zoom meeting. Sedangkan Emil Audero absen karena izin harus menjalani program latihan bersama Palermo untuk persiapan menghadapi Sampdoria di Giornata 29 Serie B Liga Italia. Meski tidak sempat hadir dalam rapat kerja dengan DPR RI secara Zoom meeting, namun Emil Audero bersama Joey Pelupesi dan Dean James disetujui untuk dinaturalisasi. Keputusan DPR RI ini memberi peluang kepada ketiga pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia. Jika proses selanjutnya berjalan lancar, Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James akan menjalani tahap pengambilan sumpah menjadi WNI. Fokus bantu Palermo promosi sementara itu, sambil menjalani proses naturalisasi, Emil Audero saat ini juga cukup fokus membantu Palermo promosi ke Serie A. Sejak dipinjamkan Como ke Palermo awal tahun 2025 ini, Emil Audero jadi andalan klub yang identik dengan warna merah muda tersebut. Emil Audero selalu jadi pilihan pertama di bawah mister gawang Palermo dalam 4 pertandingan terakhir. Akhir pekan ini, Emil Audero akan menghadapi mantan klubnya, Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris pada Sabtu, 8 Maret 2025. Palermo sedang berjuang lolos promosi ke kompetisi Serie A musim depan, setidaknya melalui jalur playoff. Saat ini Palermo menempati peringkat 8 klasemen Serie B dengan mengoleksi 38 poin. Sekadar diketahui, peringkat 1 dan 2 klasemen promosi langsung ke Serie A. Sedangkan tim peringkat 3 dan 4 tampil di semifinal playoff promosi menghadapi pemenang dari perempat final playoff promosi yang melibatkan 4 tim, peringkat 5-8. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.